Pertanyaan dari @astipurba5819 di video pengobatan TBC kebal obat. Dok, anak saya TB kelenjar tapi putus obat setelah 3 minggu minum obat. Baik, ini sebenarnya nggak ada pertanyaan ya, tapi komentar aja ya. Jadi eh, pengobatan TBC kelenjar itu kurang lebih mirip-mirip aja ya sama pengobatan TB paru gitu ya. Saya bukan dokter anak, jadi saya nggak tahu apakah untuk TBC pada anak juga minimal 6 bulan atau harus lebih lama gitu ya untuk pengobatan TBC kelenjar. Tapi yang pasti kalau baru 3 minggu lalu putus obat, itu bisa dipastikan ya TBC-nya belum selesai gitu ya. Dan kalau misalnya putusnya sangat lama, misalnya lebih dari seminggu, kemungkinan pengobatannya perlu diulang dari awal. Jadi saran saya cepat-cepat kontrol ke dokter spesialis anaknya. Kalau misalnya memang pengobatannya perlu diulang dari awal supaya dicapai kesembuhan, dan harus dipastikan nih minum obatnya teratur, disiplin. Makanya baik pasien anak maupun pasien dewasa sangat penting yang adanya PMO, pengawas minum obat, yang memastikan obat senantiasa diminum setiap hari di jam yang sama, jangan terlambat, dan juga untuk memantau apakah ada efek samping dari obat-obat TBC-nya. Semoga anaknya cepat sembuh dan jangan sampai putus berobat ya. Dok, kalau yang sudah nggak bisa pipis gimana? Ya, jadi ini sebenarnya saya agak bingung ya. Yang mau ditanya tuh gimana? Apakah kalau ada orang nggak bisa pipis itu mesti kemana atau mesti diapain gitu ya? Mungkin saya nanggepinnya seperti itu. Jadi nomor satu, mesti dilihat dulu nih konteksnya. Kalau kita bicara pasien tidak bisa buang air kecil secara umum, ya itu harus dicari tahu. Ini masalahnya apakah ada sumbatan di jalan kencingnya, ya sehingga sebenarnya air pipisnya ada tapi nggak bisa keluar nih. Misalnya pada pasien laki-laki, contohnya yang sering penyebabnya karena pembesaran prostat, gitu ya. Atau ternyata ada tumor misalnya di kantong kencingnya sehingga menghalangi jalan keluar air pipisnya sehingga terjadi yang namanya retensi urin gitu ya. Nah, kalau misalnya penyebabnya kayak gitu-gitu ada sumbatan, ya harus dilepaskan sumbatannya. Biasanya nanti akan kolaborasi dengan dokter spesialis urologi. Entah hanya cukup dipasang kateter urin saja sehingga urinnya bisa keluar, atau perlu tindakan lebih lanjut nih, misalnya untuk melepaskan sumbatan jalan kencingnya. Nah, tapi kalau bicara tidak bisa pipis karena memang tidak ada urin yang diproduksi oleh ginjal, alias pasien tersebut mengalami gagal ginjal, ya tentu salah satu indikasi dilakukan tindakan terapi pengganti ginjal, entah itu hemodialisis yang cuci darah lewat mesin yang biasanya pasien ke rumah sakit 2-3 kali seminggu, atau dengan CAPD yang seperti saya jelaskan di video, yaitu cuci darah lewat perut. Ya, ini tetap bisa dilakukan baik pada pasien gagal ginjal stadium 5 ya, penyakit ginjal kronik stadium 5, baik yang masih keluar kencingnya ataupun yang sudah tidak keluar kencingnya. Tetap harus dilakukan karena pasti tetap racun-racunnya akan numpuk sehingga menimbulkan keluhan di badan dan bisa resiko menimbulkan komplikasi ya. Jadi mau modalitas terapi pengganti ginjal yang manapun, apakah pasiennya masih pipis maupun nggak pipis, itu semua tetap bisa dilakukan. Konsultasikan ke dokter penyakit dalam terdekat, atau kalau misalnya ada konsultan ahli ginjal hipertensi itu juga lebih bagus lagi supaya mendapatkan penanganan yang paling cocok sesuai dengan kondisi pasiennya. Salam sehat ya. Dari @Kristina Nainggolan, dok mau nanya, suami saya didiagnosis positif hepatitis B dan saat ini sedang melakukan pengobatan. Yang jadi pertanyaan, apakah saya beserta anak-anak kemungkinan tertular hepatitis B juga? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Kristina. Jadi ini kekhawatiran yang sangat wajar. Dan jawabannya ya mungkin saja ya, masalahnya kan tidak tahu ya. Kalau kita bicara persentase nih ya, jauh lebih tinggi resiko tertularnya ibu nih ya sebagai istri, karena sampai saat terakhir Bapak didiagnosis ada hepatitis B, ya yang namanya suami istri secara lumrah biasanya kan melakukan hubungan gitu ya. Nah, kalau misalnya melakukan hubungannya tanpa pengaman, misalnya tidak memakai kondom gitu ya, tentu bisa saja terjadi penularan hepatitis B ke pasangan. Nah, yang resiko ke anak, saya nggak tahu nih, Bapak nih kena hepatitis B-nya apakah sebelum ibu hamil atau sesudah punya anak. Kalau misalnya terkena hepatitis B-nya setelah ibu punya anak, alias setelah si anak itu lahir, kemungkinan ya anaknya tidak tertular, asalkan memang ibu tidak punya hepatitis B. Makanya kalau misalnya pada pasien-pasien yang didiagnosis hepatitis B dan sudah punya pasangan gitu ya, dan aktif melakukan hubungan, itu wajib pasangannya diperiksa. Dan kalau misalnya nggak tahu nih ya tertular atau tidak, ya dipastiin aja periksa HBsAg-nya. Nah, kalau misalnya HBsAg si ibu ini reaktif ya,
dan nggak tahu ketularannya ini setelah atau sebelum punya anak, ya baru setelahnya anak-anaknya diperiksa juga buat memastikan. Jadi saran saya sih amannya periksa aja, karena makin cepat ketahuan apakah sudah tertular atau tidak, tentu bisa diambil action yang lebih cepat juga untuk bagaimana penanganan selanjutnya. Apakah masih cukup diobservasi saja karena belum ada kerusakan liver, masih virusnya tanda kutip dorman alias diem-diem aja, masih imun tolerans, atau sudah ada tanda-tanda hepatitis kronis sehingga membutuhkan terapi antivirus seperti yang suami ibu sedang jalani ya. Semoga sekeluarga sehat-sehat semua. Dok, trigliserid saya masih di bawah 500, tapi sudah dikasih dokter resep gemfibrozil, padahal sebelumnya sudah turun dari 358 ke 251 selama 3 bulan dengan pola hidup sehat, olahraga, makan makanan rendah kalori. Apakah resep obatnya perlu ditebus meskipun saya sudah konsisten menjaga pola hidup sehat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya dari Sevanya. Nomor 1, saya apresiasi dulu konsisten dan disiplin untuk menjaga pola hidup sehat itu sulit ya. Saya pun juga dengan segala kesibukan berusaha disiplin menjaga pola hidup sehat itu perjuangan ya. Jadi sangat mengapresiasi perjuangan untuk menjaga pola hidup sehat, tetap senantiasa diet rendah kalori, karena memang itu salah satu bagian dari pengobatan kolesterol tinggi. Jadi mengurangi asupan karbohidrat dan juga lemak jenuh terutama ya. Nah, sekarang kapan sih kalau kolesterol kita trigliserid ya, terutama kan kolesterol yang jelek itu biasanya dibagi dua ya, antara trigliserid tinggi atau LDL, low density lipoproteinnya yang tinggi. Kapan perlu diobatin atau harus minum obat ya? Nomor 1, mau berapa tinggi semua trigliserid maupun LDL, pola hidup sehat wajib dilakukan. Turunkan berat badan, diet rendah karbohidrat dan juga lemak jenuh, berolahraga rutin, stop merokok gitu ya, dan juga ya nanti pertimbangannya obat. Nah, kapan obat ini masuk? Sebenarnya nanti dilihat ya, yang tinggi hanya trigliseridnya saja atau LDL-nya juga tinggi. Karena nanti menentukan jenis obatnya. Kalau misalnya ternyata dua-duanya tinggi, LDL tinggi, trigliserid tinggi, nanti dilihat dulu trigliseridnya tingginya seberapa. Kalau misalnya trigliseridnya nggak tinggi-tinggi banget, jadi kan batas trigliserid itu meningkat kita katakan kalau di atas 150. Kalau di atas 150 tapi masih di bawah 200 dan masih dominannya si LDL yang tinggi, biasanya cukup diberikan obat golongan statin saja, misalnya atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin gitu ya. Karena statin selain menurunkan LDL, dia juga menurunkan trigliserid gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya hanya trigliserid saja yang tinggi, sementara LDL-nya normal, biasanya kita lihat nih, trigliseridnya di atas 200 atau tidak. Dan andai kata di atas 200, bagaimana konsistensi pola hidup sehat si pasien. Kalau misalnya kita rasa dia belum bisa disiplin pola hidup sehat dan punya faktor risiko kardiovaskuler yang lain, misalnya punya faktor risiko hipertensi, ada diabetes, atau ada penyakit ginjal kronik, merokok gitu ya. Nah, itu kalau misalnya ada faktor-faktor risiko jantung seperti itu dan trigliseridnya di atas 200, sebaiknya juga diberikan obat untuk mempercepat trigliseridnya turun. Yang mutlak wajib banget dikasih obat langsung meskipun pasiennya nggak ada faktor risiko atau maupun keluhan apa-apa gitu ya, kalau trigliseridnya di atas 500. Karena kalau misalnya trigliserid di atas 500, itu resiko terjadi yang namanya pankreatitis akut alias radang pankreas hebat. Wah, itu bisa pasiennya infeksi berat, mengalami kritis, sampai masuk ICU, bahkan resiko kematiannya juga tinggi. Nah, jadi kalau misalnya di atas 500, mau nggak ada keluhan, mau pola hidup sehat, pasti obat masuk gitu ya. Nah, dan jangan lupa ya, yang namanya trigliserid tinggi, itu jangan mikirnya hanya dari makanan saja, karena banyak faktor yang lain juga bisa menyebabkan trigliserid tinggi. Contohnya tadi kegemukan, diabetes gitu. Jadi kita harus mencari faktor-faktor sekunder ya, gangguan hormon ya, hipotiroid ya, jadi ternyata hormon tiroid kurang, atau penggunaan obat-obat tertentu, ternyata pasiennya hipertensi dapat obat hidroklortiazid, tiazid itu juga bisa naikin trigliserid, atau pasiennya pakai kontrasepsi oral yang preparatnya tablet estrogen, itu juga bisa ya, dan banyak obat-obat lain yang saya juga nanti mesti nyontek lagi gitu ya, tapi konsultasikan deh sama dokter-dokternya, apakah ada pengaruh dari kondisi-kondisi fisik medis lain yang juga bisa meningkatkan trigliserid, atau ada konsumsi obat-obat yang juga bisa meningkatkan trigliserid ya. Jadi pastikan diagnosa penyebab trigliseridnya ini apakah ada faktor sekunder atau murni dari gaya hidup saja. Nomor 2, untuk pertimbangan apakah obat mesti masuk atau enggak, yaitu banyak faktor yang mesti dilihat, termasuk angka kolesterolnya. Semoga bisa dimengerti ya. Salam sehat. Dok, saya divonis TB dari hasil ronsen, tapi sudah 5 bulan saya belum ada gejala sama sekali. Apakah saya harus minum obat dan apakah TB yang saya alami ini menular? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau di ronsen kesannya ada tuh ya TBC-nya gitu ya. Mungkin ada bahasanya infiltrat di apex gitu ya. Jadi daerah atas paru di mana kuman TBC itu sering berkembang biak kalau misalnya memang pasiennya sakit. Tapi nggak ada gejala nih, nggak ada batuk, nggak ada
berat badan menurun, nggak ada demam-demam, nggak ada keringat malam gitu ya. Dan mungkin juga kalau ditanya pernah kontak sama orang TBC, mungkin dia juga nggak tahu kontak apa enggak gitu. Jadi nggak jelas gitu riwayat kontaknya. Nah sekarang pertanyaannya, menularkan atau tidak gitu ya, dan apakah harus minum obat. Nah yang kayak begini-begini tuh memang agak susah-susah gampang ya gitu ya. Tapi yang pasti kita harus pastikan dulu nih, itu yang ronsen itu adalah sebuah lesi aktif atau tidak gitu ya. Apakah memang saat ini di tubuhnya terjadi infeksi kuman TBC gitu. Nah ini bisa kita periksa yang namanya IGRA gitu ya, interferon gamma release assay. Kalau misalnya IGRA-nya positif gitu ya, itu menandakan bahwa ada infeksi kuman TBC gitu ya. Nah kalau misalnya agak ragu-ragu gitu ya, misalnya dalam pemantauan, misalnya diskusi dengan dokternya ternyata diputuskan karena tidak ada gejala klinis, hanya radiologi saja, apalagi radiologinya ronsennya juga agak meragukan gitu ya, kayak ceplok dikit doang gitu ya, ya mungkin bisa dipantau berkala sambil ya diedukasi, misalnya tetap pakai masker, nanti dilihat dalam perkembangannya, misalnya 2 minggu atau 1 bulan ternyata muncul gejala, nah itu berarti kemungkinan besar memang sakit gitu. Atau kalau misalnya dipertimbangkan, dok, tapi kayaknya saya memang ada kontak deh sama pasien yang diagnosa TBC, dia sekarang juga lagi minum obat, dan sekarang meskipun saya belum bergejala, ronsen saya ada gambaran. Dan dulu-dulu misalnya saya ronsen, atau kan kadang-kadang orang tuh suka medical check up ya, setahun sekali ronsen gitu ya. Sebelumnya ronsen sebelumnya bersih, nggak ada nih. Jadi ini memang suatu temuan baru di ronsennya meskipun nggak ada gejala dan ada kontak, nah itu bisa dipikirkan juga untuk diterapi ya. Nah, biasanya nanti untuk memastikan diagnosanya dilihat setelah diterapi fase intensif ya, biasanya setelah 2 bulan itu kan nanti ada evaluasi ronsen ulang. Kalau misalnya membaik gitu ya, jadi ronsen yang ceplok tadi ada dahak yang mencurigakan TBC diperiksa ulang membaik dengan terapi fase intensif, yaitu mengkonfirmasi bahwa memang itu infeksi TBC dan kebetulan ketangkapnya di awal-awal belum sampai bergejala ya. Dan kalau ditanya apakah menularkan, ya kalau misalnya memang itu sebuah lesi atau penyakit aktif, ya tentu bisa menularkan ya. Meskipun kalau nggak batuk-batuk, ya chance nularinya nggak sekencang orang yang batuk-batuk aktif lah. Ya tapi tetap bisa menularkan, jadi tetap harus hati-hati ya. Semoga bisa dipahami, dan tetap sih ya keputusan diobati atau tidak itu nanti dokternya yang menilai ya. Diskusikan baik-baik dengan dokter kepercayaan Anda. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, aku juga punya diabetes tapi aku puasa Senin Kamis. Gimana dengan aku juga kalau malam olahraga? Nah ini juga sebenarnya nggak jelas ya apa yang mau ditanya. Apakah maksudnya pertanyaannya nggak perlu obat atau gimana gitu ya. Tapi saya mau komentar deh ya dengan puasa Senin Kamis dan juga olahraga gitu ya. Jadi pengobatan diabetes itu dibagi 4 pilar ya sebenarnya ya. Jadi ada 4 pilar pengobatan. Pilar pertama adalah pengetahuan. Semua pasien diabetes harus mengerti diabetes itu apa, bagaimana gejalanya, resiko kalau nggak diobatin apa, komplikasi-komplikasinya, sama strategi pengobatannya apa. Dengan ilmu yang cukup dan pengertian akan diabetes, pasien diabetes sudah terbukti lebih bagus ya penanganannya, lebih disiplin dalam berobat gitu ya. Jadi pengertian dan pemahaman tentang sakit diabetes itu pilar pertama, edukasi ya dari dokternya. Nomor 2, pilar kedua adalah pengaturan makan ya. Sampai saat ini di benduan manapun gitu ya, baik internasional maupun di Indonesia, tidak ada tuh pasien diabetes disuruh mengatasi sakit gulanya dengan cara berpuasa. Yang dianjurkan tetap adalah pola makan gizi seimbang yang dihitung berdasarkan kebutuhan kalori yang didasarkan dari tinggi badan gitu. Jadi makin tinggi orangnya, makin banyak makan yang diperbolehkan, dan itu nanti akan dibagi proporsinya. Tentu ada kaidah-kaidahnya ya, tidak boleh terlalu tinggi karbohidrat, dan kalau mau makan karbohidrat pilih yang karbohidrat kompleks, misalnya fokus di sayur mayur, gandum-gandum seperti itu, bukan fokus banyak misalnya di gula-gula sederhana seperti gula pasir atau minuman manis, itu tidak boleh ya, sebaiknya dihindari. Kemudian juga pasti dietnya harus tinggi serat dan juga rendah lemak jenuh ya. Jadi lemaknya lebih dari lemak-lemak yang baik ya, misalnya dari ikan gitu ya, kemudian juga dari misalnya kalau buah tuh alpukat yang kayak gitu-gitu ya. Jadi lemak-lemak yang sehat ya, kacang-kacangan seperti itu. Nah, kalau untuk puasa jadinya tidak boleh ya, boleh-boleh saja gitu ya. Cuman banyak kejadian gitu ya, orang menganggap dengan berpuasa atau tidak makan itu pasti gula turun. Padahal yang kejadian adalah
Belum tentu seperti itu. Ada pasien yang memang turun dengan dia berpuasa, tapi ada juga yang berpuasa justru menjadi bumerang buat dia karena memang gangguan metabolismenya sudah sedemikian jelek karena diabetesnya. Dengan berpuasa justru malah mengaktifkan sistem kontra insulinnya. Jadi karena badannya lapar gitu ya, nggak diisi makan dari luar, tubuhnya stres, kelaparan, akhirnya hormon-hormon teraktivasi, hormon stres ya, glukagon, kortisol segala macam ya, insulinnya juga kan sedikit karena diabetes gitu ya. Akhirnya makin diproduksi gula-gula akibat pemecahan lemak dan protein dari tubuh. Jadi pasiennya yang berpuasa tambah kurus, habis lemaknya segala macam, gulanya nggak turun-turun atau bahkan malah tambah tinggi dan bahkan bisa terjadi yang namanya ketoasidosis alias keracunan gula. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya puasa itu tidak pernah menjadi panduan makan untuk orang diabetes. Panduan yang aman ya, karena tidak semuanya aman melakukan puasa pada pasien-pasien diabetes. Itu saya udah pernah bikin video, saya lupa tahun lalu atau 2 tahun lalu, pada saat menjelang bulan Ramadan, panduan puasa untuk pasien yang diabetes seperti apa, silahkan ditengok lagi video saya. Nah, sekarang olahraga wajib gitu ya. Cuman disesuaikan dengan toleransi gitu ya. Dan ingat, olahraga pada pasien diabetes itu 3 yang dianjurkan ya. Nomor 1 adalah yang sifatnya resistance ya, resistant training gitu. Jadi angkat beban yang melatih otot, karena otot itu kalau digerakkan atau dilatih dia akan memakai gula yang ada di badan. Jadi otomatis lebih menurunkan gula darah dan membantu metabolisme gula menjadi lebih normal gitu ya. Yang kedua, olahraga yang sifatnya aerobik ya, yang untuk melatih stamina jantung segala macam ya, terserah, jogging, jalan pagi, berenang gitu ya, olahraga-olahraga seperti itu yang sifatnya endurance, yang jangka panjang tapi steady gitu pace-nya ya, berlari gitu ya, semua itu aerobik ya. Yang ketiga adalah flexibility training ya, jadi seperti yoga, tai chi gitu ya, itu untuk supaya jangan kaku-kaku. Kalau mengkombinasikan 3 olahraga tersebut dan dilakukan minimal 150 menit seminggu, itu sangat membantu metabolisme gula darah dan membuat kualitas tubuh dan fisik menjadi lebih sehat gitu ya. Intinya nggak boleh mager kalau orang diabetes. Orang sehat aja nggak boleh mager, apalagi yang diabetes. Jadi ya itu mungkin komentar sepintas dari saya. Hati-hati kalau menjalankan puasa gitu ya. Prinsipnya begini ya, kalau mau nyoba puasa silahkan ya, tapi dipantau. Nah, banyak orang tuh lengahnya adalah mereka langsung merasa itu adalah hal yang sangat bagus, apalagi kalau dihubungkan dengan agama gitu ya. Perintah agama silakan kalau mau dijalankan, tapi jangan lupa dipantau ya. Jadi pantaulah gula darah pada saat menjalankan puasa, sebelum makannya, pada saat sebelum berbuka, sesudah berbuka. Kalau tetap gula darahnya tidak terkontrol, apalagi gula darah selama berpuasanya itu di atas 250, hati-hati ya. Apalagi kalau puasanya nih puasa yang tidak minum juga gitu ya, bukan hanya tidak makan. Jadi puasa sunnah gitu misalnya. Nah, itu kan kondisi tidak minum pada gula darah yang sangat tinggi, itu resiko dehidrasi, resiko keracunan gula nanti ya, karena darahnya menjadi pekat dan kental. Jadi itu sedikit wanti-wanti dari saya, bukan berarti puasa itu sudah pasti jelek, tidak ya, tapi bisa saja menjadi bumerang pada pasien-pasien yang rentan ya. Semoga bisa dimengerti ya, dan saya rasa itu pertanyaan terakhir ya untuk edisi konsultasi cepat waras bulan Agustus ini, akhir bulan ya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan menarik. Sampai jumpa di episode kecewa bulan depan ya. Salam sehat, salam waras. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.